Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin kama dzakarahu dzakirun al-akhyar wa salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin makhtalafal lailu wan nahar wa salli wa sallim wa barik ala Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala al-muhajirina wal ansar. Radina billahi rabba wa bi Muhammadin nabiyya wa bil islami dina. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kesempatan yang Allah berikan untuk kita pada pagi ini. Kita bisa duduk yang insyaallah di salah satu di antara taman-taman surga yang ada di muka bumi, yaitu majelis ilmu atau tempat orang-orang berkumpul, kemudian mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala, mereka membahas tentang kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan outputnya adalah bertambahnya iman di dalam hati kita seperti orang-orang yang duduk di antara para sahabat yang liyazdadu imanan ma'a imanihim, bertambah iman mereka dengan majelis ilmu bersama iman yang sudah ada di dalam hati mereka. Teman-teman sekalian, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan ini kita sengaja mengambil sebuah judul yang insyaallah judul ini hanya saya bahas di kajian khusus muslimah. Tidak akan saya bahas di khutbah Jumat. Kenapa demikian? Karena ada beberapa materi yang memang kadang harus memilih siapa yang layak mendengarnya dan siapa yang mungkin tidak terlalu berkepentingan untuk mendengarnya. Walaupun semua ilmu dalam Islam itu baik didengar oleh laki-laki ataupun didengar oleh perempuan. Tapi ada materi-materi khusus yang kadang ketika didengar oleh orang yang tepat, maka insya Allah itu juga akan menjadi kebaikan yang lebih besar. Contoh, ketika kita duduk di antara ibu-ibu kayak gini, di antara perempuan, di antara cewek-cewek, tergantung istilahnya apa dan itu nggak penting. Mau istilahnya cewek, perempuan, gadis, ibu-ibu, ladies, yang penting solehah. Jadi istilah cewek adalah istilah yang baik, istilah gadis adalah istilah yang baik, istilah ladies adalah baik, perempuan apalagi, karena dalam bahasa Indonesia aslinya perempuan itu artinya seorang yang terhormat dari kata empu, atau wanita, atau woman, atau apapun, yang jelas dia adalah insyaallah mu'minah, solihah, qanitah, hafizatun lil ghaib, shaimah. Tapi shaimah dalam makna yang umum ya, bukan nama orang. Ini semuanya adalah ketika saya duduk di antara ibu-ibu atau di antara para perempuan kayak gini, saya membahas tentang hadis-hadis suami yang penyabar. Kira-kira efeknya apa? Saya bahas hadis-hadis bagaimana menjadi suami yang penyabar, bagaimana menjadi suami yang teladan, menjadi imam yang baik, menjadi ayah yang baik ke anak-anaknya. Kira-kira efeknya apa? Ketika kita pulang, kita akan berharap suami kita atau keluarga kita, pasangan kita menjadi seperti yang dibahas tadi kan ya. Jadi saya melihat itu adalah kaca pembesar, bukan cermin.
Banyak orang ketika mereka mencari ilmu, mereka mendapatkan kaca pembesar daripada cermin. Sehingga bertambah ilmu, bertambah mudah melihat kekurangan orang lain. Bertambah mudah untuk memperbesar aib-aib orang lain. Sehingga ketika dia nambah ilmu, dia akan melihat, ini kayak si fulan nih. Nambah ilmu, ini kayak suami saya banget nih. Nambah ilmu, ini kayak istri saya banget. Kenapa? Karena dia mendapatkan kaca pembesar. Sedangkan saya berharap ketika kita duduk dalam majelis ilmu, kita mendapatkan dua. Pertama, charger iman, fast charging kalau perlu, atau minimal power bank untuk iman kita. Yang kedua, kita dapat cermin. Sehingga bertambahnya ilmu, bertambahnya wawasan, membuat kita bisa semakin melihat kekurangan kita, bercermin terhadap nilai-nilai baik yang ada di Al-Quran dan Sunnah untuk kita memperbaiki diri. Itulah basicnya orang mencari ilmu. Ketika dia datang, niatnya adalah menemukan cermin yang lebih jernih, yang lebih jelas untuk melihat kekurangan dirinya sendiri. Bukan menemukan kaca pembesar. Karena kalau ilmu dijadikan sebagai kaca pembesar, maka ilmu itu nanti berujung ke dalam forum debat. Karena kita kayak dapat argumentasi baru nih. Kita kayak dapat bahan baru untuk mendebat orang lain akan kekurangan-kekurangannya. Tapi kalau ilmu dijadikan sebagai cermin, maka insya Allah ilmu itu akan menjadi bahan untuk kita memperbaiki diri dan bahan untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena ini adalah forumnya muslimah, forumnya ibu-ibu dan cewek-cewek yang solehah, insyaallah, maka saya akan membahas khusus materi nasihat-nasihat Sayyidah Aisyah kepada para istri atau para muslimah di zamannya. Yang kita kasih judul yang sedikit bikin kita agak penasaran, dan itu ibadah dengan tanda tanya. Kenapa kok yang diambil unsur dandannya, Ustaz? Nah, coba kita mulai dulu dengan sebuah hadis. Nanti insya Allah dalam waktu yang lain materi ini akan kita coba print karena kemarin ada miskomunikasi. Insya Allah nanti akan di print, di share atau dibagikan sehingga ibu-ibu semuanya, teman-teman bisa mendapatkan materi tertulis dan insya Allah ilmiah. Walaupun bukan penulisan ilmiah yang baku, tapi ada dalil-dalil atau argumentasi ilmiah. Karena khusus kali ini saya akan mencoba membahasnya dari angle ilmiah. Saya tidak akan pakai bahasa storytelling, saya nggak akan pakai bahasa display, saya tidak akan pakai bahasa yang saya pakai dalam dakwah-dakwah selama ini di anak muda. Saya akan mengajak ibu-ibu sedikit kuliah. Semoga dengan kuliah yang lebih ilmiah ini, yang lebih argumentatif ini, kita nggak boring ya. Karena biasanya kan kalau saya menyampaikan materi, saya agak capruk. Santai dan nggak terlalu banyak pakai riwayat. Walaupun sebetulnya itu adalah intisari dari riwayat. Karena saya juga belajar hadis ketika di Al-Azhar. Itu adalah translate dari hadis-hadis. Cuman kita nggak menyebutkan riwayatnya biar lebih light, nggak terlalu bold. Tapi kali ini saya akan coba bahas dari angle yang lebih bold sedikit. Mudah-mudahan kita tidak salah paham, sehingga dengan demikian kita akan bisa benar-benar tumakninah, merasa tenang dengan beberapa hal yang kita coba anggap sebagai satu kebenaran. Kita awali dulu dengan sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nawawi, disahihkan oleh Syekh Al-Albani, bahkan disebutkan juga oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya tentang ayat pernikahan di surat Ar-Rum ayat 21. Nabi SAW bersabda, khairun nisa, perempuan yang paling baik atau istri yang paling solehah. Karena an-nisa dalam bahasa hadis kadang berarti perempuan secara umum, kadang berarti istri. Tergantung konteks hadisnya. Maka di dalam hadis ini an-nisa yang dimaksud di sini adalah istri. Khairun nisa, istri yang paling baik itu, istri yang solehah itu adalah ada 3 ciri-cirinya. 1, idza nazarta ilaiha sarratka. Kalau kamu melihat kepadanya, maka dia menyenangkan hatimu.
Ini salah satu ciri istri yang solehah. Kalau kamu melihat kepadanya, maka dia menyenangkan hatimu. Idza nazarta ilaiha sarratka. Ini ciri pertama. Kalau ciri-ciri perempuan yang solehah nanti di hadis yang lain banyak secara umum ya. Nanti perempuan yang berhijab, bahkan di Al-Quran banyak. Perempuan yang beriman, perempuan yang mengingat Allah, perempuan yang berpuasa, perempuan yang selalu taat kepada Allah. Banyak sekali ciri-cirinya. Tapi kalau dalam konteks hadis ini khusus buat istri. Jadi kita kayak lagi belajar menjadi seorang istri solehah dari siapa? Dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Dari Aisyah yang luar biasa, yang inspiring banget. Yang buat saya tuh keren banget. Dan dia tawazun, punya keseimbangan dalam segala hal, perfect dalam segala urusan. Bukan hanya masalah ahli ibadah, dan kita tahu gimana ahli ibadahnya Aisyah. Bukan hanya dalam masalah jawad, karim, suka menginfakkan hartanya. Kita juga tahu gimana Aisyah sekali menginfakkan hartanya itu 1000 dirham. Itu ratusan juta loh kalau dikonvert ke rupiah. Sekali sedekah itu 1000 dirham. Tapi kita juga akan membahas sisi lain dari Aisyah yang membuat Aisyah ini kata Nabi seperti garam di dalam satu masakan. Kalau nggak ada garam gimana pun bumbunya banyak kayak ada yang kurang gitu kan ya. Kalau Khadijah perempuan yang sempurna. Fatimah perempuan yang sempurna. Maryam perempuan yang sempurna. Asiyah istri Fir'aun perempuan yang sempurna. Terus Aisyah, dia seperti garam di dalam masakan. Kalau nggak ada ini, walaupun dia sedikit saja, kalau nggak ada, jadi hambar semuanya. Dan itulah Aisyah radhiyallahu anha. Sehingga ketika kita belajar dari Aisyah, kita belajar unsur garamnya. Bukan pecinnya ya, tapi garam. Kalau pecin, kadang gurih, tapi nggak sehat. Kalau garam, gurih dan menyehatkan. Oke, materi sudah diposting di IG Soft Muslimah buat nanti teman-teman yang mau mengakses. Bisa sekarang, bisa nanti setelah acara ini. Kata Nabi, khairun nisa, sebaik-baik perempuan atau sebaik-baik istri itu adalah idza nazarta ilaiha sarratka. Kalau kamu melihat ke arahnya, maka dia menyenangkan hatimu. Itu yang pertama. Yang kedua, idza amartaha ata'atka. Kalau kamu meminta dia sesuatu atau kamu menyuruhnya melakukan sesuatu, maka dia taat kepadamu. Itu ciri yang kedua. Kamu di sini siapa, ibu-ibu? Suami. Jadi kalau suami meminta sesuatu kepada istrinya, menyuruh sesuatu kepada istrinya, ata'atka, dia taat kepada suaminya. Itulah istri yang solehah. Dan yang ketiga, idza ghibta anha hafizatka fi amwalika wa ahlik. Kalau engkau meninggalkannya, kerja, dinas, kayak gitu-gitu, maka dia akan menjaga kehormatanmu dan hartamu dengan amanah. Menjaga kehormatanmu dan hartamu dengan amanah. Yang ketiga ini saya coba buka sedikit, karena ini nggak akan dibahas panjang. Menjaga kehormatan di sini artinya apa, ibu-ibu? Menjaga kehormatan salah satunya adalah tidak membuka aurat keluarga kepada publik. Apa aurat keluarga? Aurat keluarga itu bukan hanya tubuh. Itu kalau aurat fisik, aurat diri kita, aurat pribadi. Aurat keluarga, masalah keluarga. Jadi menjaga kehormatan suami artinya kita nggak boleh curhat di sosmed. Itu arti menjaga kehormatan suami. Tidak curhat di sosmed, baik dengan Instastory ataupun dengan postingan feed, baik dengan bikin vlog di YouTube ataupun tulisan panjang yang di-scroll nggak selesai-selesai di FB, atau bahkan sekedar status saja, update status di WhatsApp kita atau di Telegram misalnya. Apalagi kalau di Telegram kadang-kadang kita kayak bisa bikin emoticon sendiri gitu kan, terus emoticonnya tuh kayak cry gitu, kayak lagi nangis gerung-gerung atau jungkir balik, kayak guling-guling kayak gitu, terus kita kayak share gitu, ini loh ada emoticon baru tapi wajah-wajah kita lagi nangis, seolah-olah kita pengen semua orang tahu saya tuh lagi sedih, saya lagi ada masalah di keluarga, saya lagi ada kayak gini, terus kita kayak curhat gitu untuk menunjukkan bahwa
pasangan kita, keluarga kita itu kayak nyakitin kita. Ini namanya membuka aurat keluarga, dan ini artinya kita tidak menjaga kehormatan pasangan kita. Kalau itu yang kita lakukan, bukan soal soleh atau tidak, soal Allah mau membantu kita atau enggak dalam masalah kita. Begitu kita membuka di ruang publik, maka Allah udah langsung, kalau bahasa sosmednya, Allah langsung unfollow. Allah tuh enggak suka banget dengan postingan kayak gituan. Sama kayak kita kalau ada postingan hoax, kalau ada postingan yang terlalu vulgar, kalau ada postingan yang kayaknya nggak nyaman gitu kan kita unfollow ya. Allah, malaikat juga gitu. Allah itu nge-follow kita. Mana ayat Allah nge-follow kita? Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Maka dia bersama kalian dimanapun kalian berada. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih, jangan khawatir, Allah bersama kita. Ma zannuka bisnain Allahu salisuhuma, kata Nabi. Kenapa kalian pikir kita cuma berdua? Bukankah Allah yang ketiga? Allah itu ngikutin kita. Allah itu membersamai kita kalau bahasa resminya. Tapi begitu kita posting sesuatu yang sifatnya aurat keluarga di ruang publik, maka Allah langsung unfollow. Bentuk unfollow-nya kalau yang paling ekstrim di surat At-Taubah, bara'atum minallah. Allah angkat tangan. Gak mau lagi terlibat. Kalau Allah udah gak terlibat dalam masalah keluarga kita, ibu-ibu, maka siapa lagi yang bisa menyelesaikan masalah kita? Kalau Allah udah gak terlibat dalam masalah kita dengan pasangan kita, terus siapa yang akan membujuk hati pasangan kita agar dia kemudian menjadi sayang lagi sama kita? Agar dia kemudian ngaku bersalah, agar dia kemudian insaf, agar dia kemudian memperbaiki diri. Siapa yang akan membolak-balikan hati dia kalau Allah udah gak terlibat? Memangnya publik bisa membolak-balikan hati manusia, bahkan hatinya sendiri gak bisa. Karena hati manusia ada di antara jemarinya Allah. Allah lah yang membolak-balikan hati itu. Yuqallib zatal yamin wa zatal shimal, itu Allah yang melakukan. Sehingga kalau Allah udah angkat tangan, udah gak ada lagi yang akan menolong kita dalam masalah keluarga kita. Jadi kita ingin ditolong oleh followers, oleh netizen, oleh publik, atau ingin ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingin ditolong oleh Allah, maka kalimat terakhir tadi adalah idza ghibta anha hafizatka fi amwalika wa ahlika. Kalau kamu tidak bersama dengan dia, dia menjaga kamu. Salah satu adalah menjaga kehormatan. Nanti ibu-ibu boleh, ini hanya kasih clue aja. Nanti ibu-ibu boleh cek di surat curhat di Al-Qur'an. Apa surat curhat teh? Surat Al-Mujadalah. Itu kan terjemahannya curhat. Kalau Al-Mujadilah, perempuan yang curhat. Kalau Al-Mujadalah, curhat. Jadi tergantung kita bacanya dilah atau dalah. Kalau kita baca Mujadilah, berarti perempuan yang lagi curhat. Kalau kita baca Al-Mujadalah, berarti curhat itu sendiri. Surat Al-Mujadalah berkisah tentang seorang sahabiat, seorang perempuan yang solehah banget, yang luar biasa, namanya Khawlah bintu Tha'labah. Yang dia itu dizolimi oleh suaminya, disakitin oleh suaminya, bahkan diputusin dengan cara yang kejam banget oleh suaminya. Kok kejam Ustaz? Ya kejam banget. Karena diputusin yang kejam yang kita tahu itu kan dia ngomongnya, kita adik kakaan aja yuk. Itu kan kejam ya. Ngajak jadi adik kakak kan kejam ya. Ini ada yang lebih kejam. Apa kalimatnya? Kita jadi anak dan ibu aja yuk. Itu lebih kejam loh. Dalam bahasa fikih dikenal dengan istilah zihar. Cuman saya karena dakwahnya di segmen anak muda, di teman-teman yang sama-sama dengan saya juga baru belajar hijrah, saya nggak banyak menggunakan istilah-istilah fikih, istilah tafsir, istilah hadis, langsung ditranslate, diputusin. Diputusin. Cuman orang kadang-kadang, apaan sih diputusin? Mungkin dia nggak paham segmentasi dakwah saya yang sedang saya jalanin, dia masih menggunakan bahasa pesantren, zihar. Bahkan banyak dari kita nggak tahu apa itu zihar. Sehingga butuh translate. Zihar itu diputusin dengan cara ngomongnya apa? Kita jadi anak dan ibu aja. Itu lebih kejam daripada dulu ada yang mutusin kita jadi adik kakak aja. Kita temenan aja yuk, kita sahabatan aja yuk. Kamu udah aku anggap kayak sahabat sendiri kok. Kita udah nggak gitu-gitu amat lah gitu ya. Teman tapi gitu deh. Nah ini ada yang lebih kejam daripada teman tapi gitu deh. Apa? Kita jadi anak dan ibu. Artinya haram
selama-lamanya, seperti ibu haram bagi anaknya, bukan lagi istri. Akhirnya Khawlah ketika dizalimi oleh suaminya, dia curhatnya ke siapa, ibu-ibu? Curhat kepada Allah, tapi minta fatwa kepada Nabi. Nanti coba baca pembukaan dari surat Al-Mujadalah. Kalau bisa 1 halaman, tapi fokus ke ayat pertamanya dulu, bahwa kalimatnya, tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ilallah. Dia meminta pendapatmu tentang kata-kata suaminya, tapi dia curhatnya, tashtaki, curhat ke Allah. Jadi dia tidak curhat kepada Nabi. Dia hanya meminta nasihat dari Nabi tentang kata-kata suaminya, kira-kira menjatuhkan talak apa tidak. Kalau bahasa sekarang tuh istifta, meminta fatwa kepada Ustadz. Ustadz, suami saya bilang gini, kamu buat saya itu seperti ibu, kira-kira itu jatuh talak nggak Ustadz? Cuman segitu doang. Tapi urusan suami saya itu emang orangnya temperamen, suami saya itu nggak bisa jaga lisan, suami saya itu zalim, itu nggak disebutkan ke Nabi. Dia menyebutkan itu kepada siapa? Watashtaki ilallah. Dia menyebutkan itu kepada Allah saja. Akhirnya apa yang terjadi ibu-ibu? Ketika Khawlah curhatnya kepada Allah, akhirnya Allah yang ngebelain Khawlah. Bukan Nabi, bukan sahabat, bukan manusia, bukan siapapun. Bahkan Nabi tidak membela Khawlah awalnya, karena Nabi tidak faham. Sehingga ketika Khawlah nanya kepada Nabi, apa hukumnya kata-kata suami saya ya Rasulullah? Nabi mengatakan itu sudah jatuh talak zihar selama-lamanya wahai Khawlah. Khawlah nggak terima. Dia kayak ngerasa nggak rela gitu berpisah dengan suaminya karena dia sayang sama suaminya. Gimana pun dizolimin, inilah perempuan. Kadang-kadang dia sakit hati, tergores, tapi di balik semua itu cintanya tuh kadang luar biasa ya, lebih daripada laki-laki. Walaupun dia mungkin sedikit gampang tergores, tapi kalau udah sampai ke hal-hal yang sifatnya sakral, dia lebih tahan banting dibandingkan laki-laki. Laki-laki dengan mudahnya mengeluarkan kata talak apa segala macam. Pada akhirnya perempuan yang akhirnya minta kalau bisa ini nggak jatuh talak, Ustadz gimana? Suami saya ngomong kayak gini. Yang akhirnya mencari solusi cewek, ibu-ibu, istri. Sehingga ketika Nabi bilang itu sudah jatuh talak, Khawlah kayak ngerasa sedih dan nggak rela gitu. Masa ya Rasul? Ya wahai Khawlah, nggak bisa balikan lagi? Nggak bisa wahai Khawlah. Artinya apa? Nabi aja nggak bisa ngebelain Khawlah. Padahal Nabi kurang apa coba? Nggak ada lagi manusia yang lebih baik daripada Rasul. Tapi nggak bisa ngebela Khawlah. Kenapa? Karena manusia. Tapi Khawlah curhatnya kepada Rabbnya manusia, kepada pemilik hati, kepada yang maha tahu segala sesuatu. Wa tashtaki ilallah ilahi Rabbi ashku bathi wa huzni ilaik. Aku adukan rasa sedih dan kecewaku hanya kepada engkau. Bukan kepada Instagram, bukan kepada Snapgram, bukan kepada YouTube, bukan kepada para subscribers, bukan kepada FB friends, bukan kepada siapapun, bahkan bukan kepada geng di grup WA saya ya Allah. Saya nggak posting apa-apa, geng aja nggak tahu masalah saya. Kayaknya mereka ngelihat rumah tangga saya asik-asik aja, biasa-biasa aja. Sampai geng kita banget, yang nggak ada yang orang lain yang tahu apa yang kita bicarain di dalam grup. Mereka nggak tahu. Gitu banget Khawlah teh. Sampai ibunya aja nggak tahu masalah Khawlah. Sampai teman dekatnya aja nggak tahu. Teman dekat kan bahasa kita geng ya. Gengnya aja nggak tahu. Yang tahu cuman Allah kemudian Nabi. Curhat ke Allah, ya Allah, ashku bathi wa huzni ilaik. Aku adukan kekecewaanku dan kesedihanku hanya kepada Engkau. Aku kecewa ya Allah. Aku sedih ya Allah. Aku nggak terima diginiin ya Allah. Akhirnya Allah yang membela Khawlah dengan menurunkan 1 halaman penuh dari surat Al-Mujadalah. Bentuknya adalah pembelaan kepada Khawlah. Suaminya dimarahin sama Allah di ayat itu. Disuruh bertaubat oleh Allah di ayat itu. Dikasih beberapa hukuman syariat. Dia harus berpuasa atau memberikan makan kepada fakir miskin dan seterusnya. Sebagai hukuman terhadap kata-katanya yang mutusin istrinya dengan bahasa kita jadi anak dan ibu aja. Ini artinya apa? Kalau kita menjaga Allah, Allah jaga kita. Bentuk menjaga Allah dalam urusan rumah tangga, jaga kehormatan rumah tangga kita yang Allah perintahkan. Hafizatka fi amwalika wa ahlika. Nanti Allah yang akan menjaga hati kita, menjaga perasaan kita, menjaga rumah tangga kita. Allah yang akan terlibat. Ini poin yang ketiga ya. Walaupun bukan akan kita bahas panjang. Inilah 3 ciri istri solehah
yang disampaikan oleh Nabi dalam hadis riwayat An-Nasai. Satu, idza nazarta ilaiha sarratka. Kedua, idza amartaha ata'atka. Ketiga, idza ghibta anha hafizatka fi amwalika wa ahlika. Yang akan kita bahas yang mana ibu-ibu? Dari 3 ciri itu. Yang pertama, karena hubungannya dengan dandan. Idza nazarta ilaiha sarratka. Kalau kamu ngelihat ke dia, maka dia menyenangkan hatimu. Kalau bahasa saya, kalau diliatin tuh nyenengin. Gak bisa lepas juga ya dari capruk bahasa santai lah ya, gak apa-apa ya. Gak terlalu resmi, gak apa-apa. Kalau dilihat nyenengin. Ini cewek luar biasa nih, ngelihat dianya aja betah. Seorang istri yang soleha buat suaminya itu betah melihat ke arah dia. Kenapa? Itulah salah satu cara agama menjaga pandangan laki-laki adalah dengan menyuruhnya menikah. Dan salah satu syarat menikahi seorang perempuan itu kata Nabi apa? Tunkahul mar'ah li arba'ah. Perempuan itu dinikahi karena 4 alasan. Walaupun 4 alasan-alasan ini nggak harus sempurna, tapi ini dipertimbangkan. 1, li jamaliha, untuk kecantikannya. Cantik relatif. Ada orang yang senang dengan yang model matanya kecil, ada yang model matanya lebar, ada yang pengen rambutnya keriting, ada yang pengen rambutnya lurus, ada yang pengen misalnya kulitnya putih bersih, ada yang pengennya agak lebih kayak etnik gitu misalnya. Ada yang pengen misalnya yang kurus, ada yang pengen dia nggak kurus-kurus amat, karena kalau terlalu kurus dia kayak nggak apaan sih gitu-gitu amat. Dia pengennya yang biasa-biasa aja misalnya. Kan itu relatif ya. Karena relatif, Nabi nggak mengatakan spek Jamal itu apa. Spek dari cantik itu apa enggak? Hanya disebutkan karena kecantikannya. Bahkan walaupun ini bukan yang paling penting disebut di awal tetap. Justru yang paling penting disebut di akhir, lidiniha, agamanya. Tetap yang disebut di awal itu lijamal. Kenapa? Hubungannya dengan hadis An-Nasai, supaya laki-laki itu bisa menundukkan pandangan. Dia nggak perlu ngelihat cewek lain di mall, nggak perlu ngelihat cewek lain di Instagram, nggak perlu ngelihat cewek lain di YouTube atau di TV, karena melihat istrinya aja udah nyenengin. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh seorang laki-laki untuk ghaddul basar, menundukkan pandangan, itu bukan ngelihat ke bawah. Menundukkan pandangan itu bukan melihat ke bawah. Dalam beberapa kasus ya melihat ke bawah, tapi dalam beberapa kasus kalau perlu lihat ke atas. Kenapa? Kalau dia di mall lantai 2 ngelihat ke bawah malah nggak boleh. Pak, kenapa sih kok di situ aja berdirinya? Mah lagi nundukin pandangan mah. Kan nggak kayak terus di bawah kayak lagi ada event gitu, terus banyak para dancer gitu kan. Kayak lagi malam mingguan kan suka ada kayak live music atau apa, terus dia kayak nundukin pandangan dari atas gitu. Lagi ngapain Pak? Lagi ghaddul basar. Kan nggak bisa. Jadi terjemah menundukkan pandangan bukan melihat ke bawah, menjaga pandangan. Dan Islam, ini salah satu karakteristik Islam nih ibu-ibu. Islam itu nggak pernah ngelarang sesuatu tanpa ngasih solusi, itu nggak pernah. Nggak pernah. Kalau kita paham Islam yang luas. Contoh, Ustadz, riba diharamkan. Terus kita ngapain dong Ustadz? Riba itu dilarang, tapi juga dibolehkan. Ustadz nggak takut ditahzir? Enggak. Riba itu boleh ibu-ibu. Yang nggak boleh riba dengan manusia, tapi riba ke Allah itu boleh. Malah untungnya lebih gede lah gitu. Sehingga ayatnya, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah menghapus riba, tapi meribakan sedekah. Jadi siapa yang senang dengan riba, hayu. Riba dengan Allah. Caranya sedekah. Kita kasih 1, Allah balikin 700. Jadi siapa yang senang memperbanyak hartanya dengan cara sistem riba, boleh banget. Tapi coba ribalah ke Allah. Sedekah yang banyak nanti Allah balikin berlipat-lipat kali. Bukan 1%, bukan 3%, bukan 5% seperti deposito versi kita. Bahkan 700 kali lipat. Kalau senang riba, ribalah dengan Allah. Jadi Allah nggak melarang tanpa ngasih solusi. Ustadz nggak boleh minum khamar. Boleh. Siapa bilang nggak boleh minum khamar? Yang nggak boleh minum khamar itu di dunia. Di surga banyak khamar. Bahkan khamarnya jadi sungai yang lagi di surga. Tapi bedanya sungai khamar di surga tidak memabukkan dan tidak menghilangkan akal. Sehingga tetap terhormat walaupun minumnya sebanyak mungkin yang dia mau.
Jadi khamar tidak dilarang kecuali di dunia saja. Di surga Allah sediakan khamar yang lebih baik daripada yang ada di dunia. Semua jenis khamar di dunia dengan berbagai macam brand, yang kadang-kadang satu gelasnya aja harganya jutaan, sabar. Nanti kita akan minum yang satu gelas harganya lebih dari 1 miliar di surga. Allah tidak melarang sesuatu tanpa ngasih solusi. Pacaran gak boleh. Boleh, tapi akad dulu, baru pacaran. Siapa bilang pacaran gak boleh? Bukankah ayat pacaran di Al-Quran itu surat Ar-Rum ayat 21? Allah menjadikan di antara kalian, wahai pasangan yang halal, mawaddatan warahmah. Apa arti mawaddah warahmah? Kasih dan sayang. Berkasih, sayang bahasa anak main pacaran. Dan itu boleh banget setelah nikah. Dan pacaran setelah nikah jauh lebih seru daripada pacaran sebelum nikah. Gak perlu ngumpet, gak perlu diam-diaman, gak perlu takut ketahuan orang lain, gak perlu harus di tempat-tempat yang tersembunyi, gak perlu takut ada rasa dosa, malah berpahala lah gitu. Ngelihat aja berpahala, memegang tangannya berpahala, berpelukan berpahala, dan seterusnya gak usah diperjelas, berpahala. Ini pacaran setelah nikah. Jadi gak ada dalam Islam larangan tanpa solusi. Gitu juga hal yang lain termasuk menundukkan pandangan. Wahai katakan kepada laki-laki yang beriman agar mereka menundukkan pandangan. Terus solusinya apa Ustaz? Kalau nggak boleh ngelihat yang keren-keren, ciptaan Allah yang indah, lihatlah ciptaan Allah yang ada di rumahmu, yang itu juga nggak kalah indah. Li jamaliha, dipilih karena keindahan sesuai selera. Apa yang engkau lihat dari seorang istrimu? Sehingga ketika ada seorang laki-laki muhajirin mau menikahi seorang perempuan Ansar di zaman Nabi, terus Nabi nanya, datang ke Nabi, dia ngomong gini, ya Rasul, saya pengen nikah gitu, pengen update status. 2019 ganti status. Gitu. Saya pengen 2019 ganti status. Oh, bagus kata Nabi. Dengan siapa? Dengan perempuan Ansor. Nabi nanya apa ibu-ibu? Apakah kamu sudah melihat dia? Enggak ya Rasul, kan saya orangnya kayak soleh gitu kan, enggak ngelihat gitu kan, enggak ada. Bahkan ta'aruf aja enggak, kayak dijodohin aja. Kamu mau enggak nikah sama anak saya? Insya Allah dia amanah, soleha. Oh mau. Ternyata modal soleh juga tetap diperbaiki sama Nabi, nggak cukup kayak gitu doang. Mentang-mentang kamu sama-sama soleh soleha, terus nggak saling ngelihat, nggak kata Nabi, lihatlah mereka, lihatlah dia. Akhirnya kata laki-laki ini, saya pun mencuri-curi pandang untuk melihatnya. Mencuri-curi pandang, bahasa sosmednya stalking. Bahasa sosmednya stalking. Saya pun cari-cari tahu tentang dia. Oh ini orangnya. Tapi kalau stalking yang lebih baik itu jangan di sosmed, karena itu hasil editan. Wah, ternyata bener ya. Soleha, cantik lagi tuh. Pas ketemunya, di mana ya orangnya? Saya. Loh, kok agak-agak beda ya. Ini gara-gara apa? Hasil editan. Di sosmed itu ngeditnya sampai 3 kali loh. Editan pertama, touch up. Pakai foundation, terus kayak pakai blush on gitu, apa segala macam, bibirnya pakai lipstick yang matte, apa. Udah, editan pertama. Kok Ustaz tahu? Kan judulnya juga dandan. Itu demi menguasai materi ya. Enggak, istri saya pakai soalnya. Buat suaminya insya Allah. Terus yang kedua, apa? Editan yang kedua teh pakai kamera depan. Soalnya kamera depan tuh agak-agak blur gitu, jadi nggak kelihatan ada apa goresan-goresan sih. Yang ketiga, editan pakai aplikasi gratisan. Wah, semalaman ngedit. Ini gimana caranya biar apa matanya agak dilebarin dikit nih. Alisnya ditambahin. Terus jadi kayak nggak simetris gitu, agak-agak miring. Repot semalaman, baru besok pagi posting, berharap dapat banyak like. Itulah kalau kita stalkingnya di IG. Kalau pengen stalking langsung datang ke rumahnya. Pak, saya pengen ketemu sama si Neng. Seneng yang mana? Gitu. Calon saya, oh ya, ditampingin sama bapaknya, ditemenin. Duduk aja bertiga gitu, atau berempat, atau berlima, atau sekampung, gak masalah. Duduk, lihat langsung. Dan perempuan yang bercadar pun dalam konteks ta'aruf kayak gini, sebagian ulama mengatakan boleh membuka cadar hanya untuk calon pasangannya. Sampai dibolehkan membuka cadar bagi perempuan yang
bercadar khusus untuk calon pasangannya. Di riwayat yang lain mengatakan nggak perlu lihat wajahnya, cukup lihat matanya dan tangannya saja. Yang jelas lihat. Kenapa? Li jamaliha. Kadang ada selera menurut temennya cantik, menurut dia kok saya biasa aja ya. Kalau gitu jangan paksain. Kenapa? Karena dia nggak akan jadi solusi kamu dalam menundukkan pandangan. Seorang istri harusnya idza nazarta ilaiha sarratka. Kalau dilihatin suami itu nyenengin suami banget. Sehingga dia malas banget nonton film apa kayak drakor segala macam. Udah ada drakor di rumahnya. Gak perlu nonton K-pop, udah ada K-pop di rumahnya. Gak perlu nonton apa misalnya lagu-lagu barat segala macam, udah ada itu di rumah. Gak perlu nonton model-model yang seksi karena udah ada di rumahnya. Siapa bilang gak boleh beli pakaian seksi di mall? Ibu-ibu kalau jalan ke Arab Saudi, saya pernah nggak sengaja, bukan saya stalking ya, nggak sengaja nih lagi jalan di mall Saudi, kan di Saudi cewek-cewek rata-rata bercadar ya, cewek bercadar tapi belinya maaf pakaian-pakaian yang kayak orang di pantai kayak gitu, pakaian-pakaian yang mungkin sebutlah kalau bahasa perempuan mungkin kayak lingerie gitu belinya, tapi bercadar. Pertanyaan saya, bercadar, lingerie terus pakainya gimana ya? Ternyata lama-lama saya menjadi paham, oh itu saking solehannya nih perempuan, di luar dia tidak mau tabarruj. Tabarruj itu bukan larangan berdandan ibu-ibu. Tabarruj itu larangan berdandan untuk yang bukan muhrim. Harus diperjelas, bukan berdandan titik, bukan. Karena berdandan titik itu masih relatif. Ada sisi positif, ada negatif. Dandan bisa ibadah, bisa dosa. Kalau dandan yang keluar rumah berlebihan dan membuat fitnah, itu namanya tabarruj. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Tapi kalau dandannya untuk suami, itu namanya tazayyun. Dan tazayyun bagian dari ibadah seorang istri. Nanti kita baca nasihat-nasihat Aisyah tentang itu. Sehingga seorang istri ketika dia membeli pakaian-pakaian yang menyenangkan suaminya, walaupun tidak harus berlebihan, nggak usah terlalu kayak vulgar juga, kayak maaf mungkin terlalu kayak bikin dia jadi kayak terlalu caper atau apa. Asal menyenangkan suaminya, syaratnya apa? Kalau dia belanja, bawa suami. Satu, biar dibayarin. Sebetulnya nggak harus bawa juga sih, nanti kan bisa dirimbas ya. Habis beli, Pak mau dapat pahala nggak? Pahala apa mah? Pahala dandan. Caranya rimbas dong semua biayanya gitu. Bisa. Yang kedua, biar suami yang memilih. Kayak beli body lotion. Saya kalau beli body lotion istri, saya milih. Alhamdulillah. Istri saya nanya, yang ini body lotionnya kan banyak nih, mau yang mana? Kalau aku sih senang yang fruity, saya bilang. Oh fruity, udah fruity kan banyak macam-macam. Ya terserah suami, bisa aja fruitynya misalnya rasa durian gitu. Aku sih yang durian aja boleh nggak? Oh boleh, beli aja. Pakai. Rumah kita kenapa ya kayak lagi musim durian? Iya, body lotion gitu. Terserah suami deh. Kenapa? Karena kita ingin menyenangkan. Kan niat awalnya itu kan. Idza nazarta ilaiha sarratka. Jadi benar-benar suami itu kayak betah banget di sebelah istri karena body lotionnya juga kayak aroma kesukaan dia banget. Misalnya kayak fruitinya tuh strawberry atau mungkin apa kayak gitu-gitulah yang saya juga nggak ngerti. Kalau saya taunya beberapa doang misalnya. Nah itu bisa bikin terus kayak beli parfum. Parfumnya yang kayak gimana? Aku yang seneng yang ada kayak manis-manisnya gitu. Oh ya udah vanilla aja ya, vanilla, beli aja vanilla. Jadi kalau kayak pakai baju terus pakai parfum vanilla di sebelah suami kayak merasa kamu harum banget sih. Karena harum itu bukan cuma parfum. Selera parfum kan orang private banget ya. Suami kita yang tahu dia lebih senengnya apa. Terus kayak pakaian, dia senengnya yang warna apa, bukan kita senangnya warna apa. Kalau mau beribadah, kalau kita senangnya warna apa, nggak ada nilai ibadah, atau mungkin juga nggak dosa, biasa-biasa aja, mubah gitu. Saya senangnya ungu, dari ujung rambut sampai ujung kaki ungu. Sampai setir mobil ungu, jok mobil ungu, kalau perlu bannya juga ungu. Kenapa? Kayak ungu fans banget lah ya pokoknya. Tapi kalau suami kita bilang, aku sih senangnya black on black sih. Soalnya suaminya anak street banget kan gitu ya. Jadi kayak anak jalan banget, jadi senangnya black on black. Ya udah black on black kan soleha banget ya. Semuanya hitam, serba hitam gitu. Sampai akhirnya pakai lipstick juga hitam misalnya. Nah, mama sehat. Kenapa? Terlihat seperti orang sakit gitu. Ya pokoknya suami yang memilih
sampai warnanya atau apa. Ini insya Allah akan jadi ibadah banget ibu-ibu. Kenapa? Itu bisa jadi solusi kalau suami disuruh tundukkan pandangan, dia punya pandangan yang bisa membuat dia itu bisa mengalihkan sesuatu yang negatif menjadi yang positif. Lihat istri aja. Terus nanti di dalam hadis yang lain, ini kalau kita explore, komparasi beberapa hadis, karena metode belajar di Al-Azhar adalah metode komparatif. Kita itu nggak dibolehin banget di Al-Azhar itu, SOP kampus Al-Azhar itu, nggak boleh menyimpulkan sesuatu tanpa mengambil beberapa referensi dalil. Jadi nggak boleh satu hadis langsung menyimpulkan fatwa, nggak boleh di Al-Azhar itu, nggak boleh banget. Kita harus banding-bandingkan ayat dengan ayat, ayat dengan hadis, hadis dengan hadis, hadis dengan sahabat, sahabat dengan ulama. Wah, dibandingin semuanya, jadilah sebuah produk fikih yang dikenal dengan fatwa atau hukum. Itulah cara belajar di Al-Azhar. Kalau kita bandingkan beberapa hadis yang lain, nanti Nabi juga bersabda, keutamaan memandang istri. Tapi ini materinya buat khutbah Jumat. Seorang suami memandang istri, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggugurkan dosanya. Memandang istri aja menggugurkan dosa mereka berdua nih. Istri ketika sering dipandang suami, maka dosanya berguguran loh ibu-ibu. Jadi kalau dipandang suami itu jangan dilarang. Pak, ngapain sih ngelihat gitu-gitu amat sih? Mikir yang macam-macam ya? Enggak. Kalau suami ngelihat kita tuh harus kayak, oh alhamdulillah lagi ibadah gratis tanpa harus berdiri ruku dan sujud, udah dapat pahala, berguguran dosa. Jadi pagi-pagi itu udah aja lewat lalu lalang rempong gitu depan suami. Suami kayak duduk gitu. Ya nggak gitu-gitu juga sih. Suami kayak ngelihat, saya beberapa kali suka gitu kalau pagi udah siap dengan kopinya. Kadang-kadang salah posting lagi, posting kopi hari Senin. Ustaz nggak puasa, oh iya maaf, ketahuan gitu kan nggak puasa Senin. Terus kayak duduk gitu, istri lalu ngeliatin. Satu kali lewat itu kayak tawaf loh. Kebayang nggak kalau sampai berapa puluh kali lewat, itu tuh udah berapa orang tawaf. Ke sana beresin dapur, sana lagi ke kamar anak, balik lagi ke kamar mandi, liatin aja. Terus kesimpulannya apa? Nih suami nggak pekaan nih. Ngeliat istrinya rempong, dia malah, kan bagi-bagi pahala. Mama berpahala dengan cara rempong. Papa berpahala dengan cara ngelihat orang rempong. Dia ini memandang istri, karena dia seneng aja gitu ngeliat istri aku kayak gemesin banget sih kamu gitu kan ya. Jadi bahasa sarrotka itu bisa berarti gemesin, bisa berarti unyu-unyu banget, bisa berarti kayak seksi, bisa berarti nyenengin, bisa berarti seru, bisa banyak arti yang jelas nyenengin hati. Sarrotka. Udah diliatin, apa sih ngeliat gitu-gitu amat? Enggak, aku lagi heran, ada ya bidadari yang jalan di bumi. Salah tingkah gitu, terus dia kayak manja gitu duduk di sebelah. Ketika mereka bersentuhan, Allah turunkan kasih sayang Allah di antara mereka. Ketika suaminya memanggil istrinya ke kamar, maaf ya emang hadisnya kayak gitu, maka Allah Subhanahu wa taala makin cinta kepada mereka. Dan setelah itu Nabi enggak membahas secara jelas, tapi kita ngerti lah. Yang jelas semuanya ibadah. Jadi nyambung juga nih hadis ini, kemudian hadis tentang ayat tentang ghadul basar, hadis tentang memandang wajah istri itu adalah ibadah. Bahkan Nabi itu suka banget memandang wajah Aisyah lalu memujinya dengan panggilan apa? Humaira. Apa arti Humaira? Sebagian mengatakan yang wajahnya kemerah-merahan, tapi sebagian besar ulama bilang Humaira itu istilah untuk cewek yang putih banget. Jadi nggak dibilang baydo, karena kalau baydo itu arti putih dalam makna yang bukan kulit ya. Kalau kulit orang Arab kalau putih banget bilangnya Humaira. Kayak orang Jawa bilangnya kuning. Ya orang Jawa bilangnya kan bukan anaknya putih banget enggak kan ya? Anaknya kuning loh gitu. Jadi kuning itu kalau dalam bahasa Jawa itu artinya putih. Kalau orang Arab, merah. Merah itu artinya putih. Kok disebut merah Ustaz? Saking putihnya, kalau dia malu, kalau dia salting, kalau dia nervous, itu sampai kemerah-merahan. Saking putihnya. Sehingga disebut dia Humaira. Itu kan wajah kan? Sehingga Nabi kayak mengagumi wajahnya Aisyah yang cantik, mengagumi Aisyah yang menjaga penampilan dengan panggilan penghargaan. Ya Humaira, wahai perempuan yang putih. Ini artinya sarratka, menyenangkan suami ketika dipandang. Dandan. Nah, kalimat menyenangkan hati, ini saya baca juga ya.
kata ulama nih, kalimat menyenangkan hati di dalam hadis tersebut adalah anjuran agar perempuan memperhatikan sikap dan penampilannya di hadapan suami. Sebab istri yang soleha akan memperhatikan penampilan ketika di hadapan kekasihnya, baik secara zahir maupun batin. Seorang ibu, Umamah bintu Haris, pernah menasehati anak perempuannya yang ingin menikah agar selalu menjaga tempat-tempat yang biasa dipandang oleh suaminya, sehingga tempat itu tidak boleh kotor dan mengganggu pandangan suaminya. Sampai segitunya. Jadi ada beberapa tempat di rumah kita, ataupun mungkin diri kita sendiri, yang sering dilihat oleh suami, maka jangan sampai pandangan suami itu terganggu oleh penampilan kita yang tidak baik. Maaf. Salah satunya apa? Suami, ini bukan tuntutan suami, makanya saya nggak menyampaikan hadis ini di khutbah Jumat. Kenapa? Jadi kaca pembesar. Mah, tadi khutbah Jumatnya bagus banget loh. Membahas tentang mama, itu nggak bagus. Kenapa? Harusnya khutbah Jumat membahas tentang suami. Kalau kajian perempuan membahas tentang istri, biar sama-sama dapat cermin. Dan kajian ini jangan di-share ke suami, biar saya aja yang share. Jangan di-share ke suami, kenapa? Nanti akan jadi kayak saling menuntut. Nggak boleh. Kalau kita lagi punya masalah suami istri, carilah hadis untuk menasehati diri kita. Jangan googling hadis untuk menasehati pasangan kita, itu kebalik. Dan kayak nggak masuk akal banget. Contohnya, analoginya gini.